Oke guys, pada video kali ini saya akan memberitahukan materi pada video kali ini yaitu PHP. Jadi, apa itu PHP? PHP itu singkatan dari PHP Hypertext Processor. Nah, di sini emang agak aneh ya, karena kepanjangan dari kata PHP itu masih ada kata PHP itu sendiri. Kepanjangan dari PHP itu PHP Hypertext Preprocessor. Dan PHP banyak digunakan sebagai bahasa pemrograman yang dikhususkan untuk web development. PHP ini juga sangat mudah digunakan dan banyak sekali digunakan oleh programmer web. Dan juga kebanyakan web di dunia itu dibuat menggunakan PHP karena sangat mudah digunakan dan oleh programmer web. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1995. Oke. PHP itu adalah salah satu source code yang dimana PHP itu sendiri itu open source ya. Jadi kita bisa menginstal PHP lewat yang namanya Apache Friend. Nah, kalian ketik aja di Google seperti ini. Nah, nanti kalau sudah, kalian pencet website yang ini. Nah, di sini eh, tergantung dari operasi sistem yang kalian gunakan. Di sini karena saya memakai Windows, jadi saya akan mendownload yang versi Windows. Sudah, masuk lagi ke sini. Nah, tunggu sampai seperti ini. Nah, jika sudah, kalian terserah mau taruh di mana filenya. Kalau saya akan ditaruh di bagian unduhan. Udah simpan. Ini karena saya sudah mendownload, jadi saya tidak akan mendownload lagi. Langsung buka di sini. Nah, di bagian sini langsung saja kita akan install. Kita akan jalankan sebagai administrator. Oke, kita next. Dan ini terserah kalian ya, apa yang mau kalian install. Di sini saya ingin install semua. MySQL juga, terus ini juga, Mercury Tile Server juga. Next lagi. Dulu, kayaknya ini sudah saya pernah install, jadi saya hapus dulu filenya di yang bagian ini. Oke. Kita jalankan sebagai administrator lagi. Ya. Next lagi. Next lagi dan saya pakai bahasa Inggris. Next. Kemudian tunggu sampai instalasinya selesai.
Yuk. Deadline-nya besok aja ya? Iya kan? Kan? Deadline-nya besok aja kan? Oke, kalau sudah kita pencet finish. Nah, ini muncul control panel seperti ini ya. Ini tuh untuk apa? Ini tuh di sini ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, dan Tomcat. Di sini cara kita akan belajar PHP aja. Jadi ini kita tidak usah apain, apa-apa kan? Udah diberi seperti ini, lalu kita silang. Lalu kita menuju eh, file yang dimana tadi kita download, menginstal ini. Jadi sih kan install di folder C sistem, yaitu kita masuk ke yang ini ya, send, kita buka, terus di sini kita cari folder yang bernama PHP ini ya, kita buka, dan di sini ada yang namanya aplikasinya ya, itu kalau di Windows tuh nama extensionnya itu exe. Nah, ini aplikasinya ya. Nah, kalau sudah, kita harus eh oh ini nih. Nah, kita copy di sini ya. Kita copy, kemudian kita buka CMD. Bukan ya. Kita buat environment and ini ya untuk sistem. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita pencet yang ini environment variables. Kemudian kita cari yang ini ya, yang path. Yang ini. Kalau misalkan yang di atas di user, itu dia akan ke program untuk user doang. Tapi kalau misalkan di sistem, itu semua user yang ada di sistem ini tuh bisa mengakses file PHP ini. Jadi di bagian path ini kita edit, kemudian di dalam sini kita akan membuat file baru, kemudian kita copy file PHP yang tadi. Oke. Seperti ini kita oke saja.
kemudian sini oke lagi. Oke. Nah, kemudian kita akan cek menggunakan cmd. Ini kita akan ketikkan php minus version. Oke, di sini PHP sudah terinstall. Versinya 28.2.12. Oke. Kemudian untuk setiap file PHP di sini misalkan saya akan buat folder terlebih dahulu. Folder baru. Saya akan namakan belajar PHP. Bentar. Untuk file PHP sendiri itu extension atau di bagian akhir dari nama filenya itu harus .php supaya dia teridentifikasi kalau itu file PHP ya. Jadi contohnya seperti ini, kita akan buat file baru, klik kanan, baru buat baru, ini dokumen teks, sini misalkan belajar script PHP. Dan yang di bagian teks ini itu kita akan hapus menjadi PHP. Ini kita enter, dan ini kita ya. Oke, ini sudah jadi, kita sudah membuat satu file PHP. Dan di sini saya kan memakai aplikasi, bahkan memakai software Visual Studio Code ya. Jadi terserah teman-teman memakai selain ini juga boleh. Nah, kita buka dulu file, kita buka. Oke. Kita tutup. Oh iya, salah ya teman-teman. Kita ulang. Berarti di sini harusnya kita hapus dulu. Kita harus itu buatnya itu di dalam CSS-nya. Open folder. Kita ambil folder yang tadi yang sudah kita buat, belajar PHP. Kita klik folder. Oke, nah di dalam sini kita akan, contohnya itu kita akan membuat hello world ya. Hanya besar, hello world. Dan di sini tuh tidak boleh pakai spasi ya, supaya dia terbaca oleh sistem. Hello world. Dan lupa extensionnya yaitu php. .php. Enter. Oke, kalau udah seperti ini, nah ketika kita ingin membuat sebuah file PHP, di sini tuh pertama-tama kita harus mengetikkan kurang dari tanda seru PHP. Nah, sini sudah tertera ya. Kita enter. Oke. Nah, pertama-tama kita harus mengetikkan seperti ini dulu ya. Dan boleh ditutup juga dengan tanda tanda seru, tanda tanya, dan lebih dari seperti ini. Ini kita enter. Tapi ini untuk penutupnya itu tidak wajib ya. Boleh ya, boleh tidak. Dan di sini ada satu perintah. Ketika kita ingin menampilkan sebuah teks, itu kita bisa menggunakan perintah echo ya. Contohnya seperti ini. Echo.
Cok, jangan lupa kita harus memakai tanda petik titik dua hello world. Di sini sudah, karena sudah tertera, kita langsung tap. Dan jangan lupa di akhir line, di akhir garis itu kita harus menambahkan titik koma supaya dia terbaca oleh sistem, tidak error. Oke. Oke, untuk menjalankannya itu kita harus menggunakan terminal, dan di sini terminal itu harus di tempat di mana kita membuat sebuah projectnya itu ya. Ini di sini ya, di bagian sini kita open terminal di sini. Di bagian ini ya, karena tadi saya di sini belajar PHP, dan di sini kita buka terminal di dalam belajar PHP ini. Nah, untuk menjalankan file PHP yang sudah kita buat, kita itu hanya perlu mengetikkan PHP spasi nama file yang sudah kita buat. Contohnya tadi saya sudah buat file, nama file itu hanya besar, hello, W-nya besar, Word. Dan jangan lupa dengan extensionnya, itu .php. Nah, sekarang kita akan enter. Hello World. Nah, tidak bisa ya. Oke, sebentar. Kita tutup dulu, coba. Itu ada di bagian dokumen ya. Di sini. Ini kita buka di terminal. Itu kita tulis PHP spasi hello sama kan iya ya. Oh, di sini saya ngetik holo ya. Jadi dia nggak terpanggil. Kita harus mencet holo juga. Holo world dot php. Entar. Oke, di sini sudah ya. Dia menampilkan terprint yaitu kata hello world. Seperti ini. Oke. Kemudian mungkin untuk sesi kali ini sampai situ saja. Kita lanjut di sesi berikutnya.